Selamat pagi anak-anak, Ibu Raisa Witri yang mengajar prakarya. Pada pelajaran prakarya di sana kita include mempelajari kerajinan. Kerajinan yang kita akan buat di kelas 9 ini adalah kerajinan bahan keras. Kenapa disebut bahan keras? Karena dia memiliki karakter atau sifat kuat, padat, sulit dibentuk. Karena sulit dibentuknya lah bahan keras itu membutuhkan tenaga ahli. Tidak sembarang orang bisa mengerjakannya. Sekarang kita bedakan, ada bahan keras itu ada dua, bahan keras alam, ada bahan keras buatan. Kenapa disebut bahan keras alam? Karena bahan keras didapat dari alam itu sendiri atau alam semesta. Sedangkan bahan keras buatan adalah bahan keras yang dibuat oleh manusia. Mari kita lihat contoh dari bahan keras, baik itu bahan keras alam maupun buatan. Kalian tolong kelompokkan dari contoh yang Ibu berikan itu, yang mana termasuk bahan keras alam dan yang mana termasuk bahan keras buatan. Setelah kalian buat jawabannya, kirim ke WA Ibu. Nah, setelah kalian mengelompokkan bahan keras alam dengan bahan keras buatan, sekarang Ibu sampaikan jenis kerajinan yang akan dibuat dari bahan keras alam. Ibu beri contoh kayu. Yang dibuat apa? Misalnya patung, hiasan dinding. Kemudian dari bambu membuat angklung, membuat seruling. Kemudian dari rotan membuat kursi atau pemukul kasur. Kemudian dari bahan keras buatan, kita bisa mengelompokkan bahan keras buatan itu ada logam murni, yaitu emas. Biasanya dibuat perhiasan, juga bisa membuat yang lain seperti piala. Kemudian logam campuran, yang terdiri dari perak, perunggu, besi, aluminium, itu juga bisa dibuat untuk membuat piala. Kalian tahu bahwa piala yang biasanya nomor 1 diberikan emas, yang kedua perak, yang ketiga perunggu. Itu fungsi daripada logam. Kemudian ada juga bahan keras buatan, yaitu kaca. Kaca itu anak-anak bisa membuat, yang paling gampang dilihat adalah lukis kaca. Biasanya orang melukis di atas kaca, pertama membuat dari sket dari spidol, kemudian baru dilukis. Nah, sekarang ada juga biasanya akuarium, juga dibuat hiasan-hiasan begitu dari kaca, sehingga anak-anak gampang melihat contoh. Nah, sekarang setelah Ibu jelaskan tadi bahan keras alam dan buatan, yuk kita lihat contoh proses pembuatan patung. Simak videonya. Baik anak-anak, tadi sudah menyimak video yang Ibu tayangkan tadi. Sekarang Ibu tugaskan kalian cari satu contoh kerajinan, boleh dari bahan keras alam, boleh juga dari bahan keras buatan. Setelah kalian mencari contoh kerajinan itu, coba anak-anak ceritakan dengan singkat bahan dan alat apa yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan tersebut, bagaimana cara pembuatannya. Kemudian setelah pembuatannya selesai, anak-anak akan memfinishing kerajinan itu dengan penyelesaian akhir juga sama dengan cara apa. Setelah difinishing dengan baik sehingga kelihatan menarik, kemudian anak-anak mengemas. Pengemasan itu dengan mempergunakan apa? Karena banyak
bahan yang bisa dipergunakan untuk mengemas suatu benda sehingga kelihatan lebih menarik. Nah, anak-anak, setelah anak-anak menceritakan cara pembuatan kerajinan tersebut sesuai dengan yang kalian buat, boleh anak-anak buat dalam bentuk video atau tulis, kirim ke WA Ibu ya. Selamat bekerja. Nah, anak-anak, setelah kita tadi membahas mengenai bagaimana cara pembuatan daripada kerajinan yang kalian buat, sekarang ada prinsip kerajinan itu kita bedakan menjadi 3. Pertama adalah keunikan dari kerajinan tersebut. Di sini Ibu berikan contoh membuat patung Saraswati. Keunikan dari patung Saraswati itu mungkin anak bisa melihat langsung di sekolah kalian, ada besar itu di halaman. Patung Saraswati itu memiliki tangan 4 salah satunya. Mungkin yang lainnya bisa kalian lihat pada patung-patung Saraswati yang ada di sekitar Anda. Kemudian yang kedua adalah keragaman muatan nilai. Fungsional, fungsi itu guna. Apa kira-kira gunanya kita menaruh patung Saraswati pada umumnya di sekolah? Itu adalah sebagai lambang dari ilmu pengetahuan yang disebut dengan Saraswati. Itu sekaligus merupakan informatif. Oh, ini patung Saraswati yang kita lambangkan sebagai ilmu pengetahuan yang cocok tempatnya di sekolah. Kemudian simbol ilmu pengetahuan. Kemudian dari simbol ilmu pengetahuan itu anak-anak tahu bahwa salah satu contoh lagi patung Saraswati sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian ada patung Ganew untuk keselamatan dan seterusnya. Kemudian wibawa atau prestise. Kalau sekolah itu besar, tempat itu besar, paling tidak tinggi dan lebar dari patung Saraswati itu harus seimbang supaya kelihatan, oh, wibawa dari patung ini sesuai dengan tempat yang disediakan. Kemudian yang ketiga, aspek rancangan teknis, itu teknik. Oh, kalau saya membuat patung Saraswati itu teknik apa yang saya pakai. Kemudian supaya bagus patung itu, bagaimana cara finishing atau penyelesaian akhir daripada patung itu sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kemudian ergonomis itu ada juga tempat, antara tempat dan besarnya harus disesuaikan. Kemudian juga kalau orang membuat yang namanya apa saja kerajinan memiliki sains, harus memiliki pengetahuan tentang itu. Karena membuat sesuatu kerajinan supaya muncul rasa indah harus memiliki pengetahuan. Kemudian sesuaikanlah dengan lingkungan di mana kita membuat, apa yang kita buat. Jadi jelas sudah di sana ada cara pembuatannya, nilai ekonominya tinggi apa bagaimana tergantung dari seni kalian membuat atau keindahannya. Jadi di lingkungan itu juga, kalau di tempat atau di sekolah yang kecil berarti juga dia akan membuat patung itu dengan porsi yang sesuai dengan tempat yang disediakan. Tetap keindahan suatu kerajinan akan kelihatan dari bentuk, perbandingan antara besar dan kecil, tinggi dengan pendeknya, kemudian sesuaikan juga dengan kemampuan. Nah, itu yang Ibu bisa jelaskan. Ini terakhir daripada proses pembuatan kerajinan dari bahan keras alam dan bahan keras buatan. Kemudian setelah kalian menyimak apa yang Ibu sampaikan, mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan anak-anak WA ke WA Ibu. Kemudian setelah selesai ini ada yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah semuanya. Sebelum Ibu tutup, Ibu sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja. Nanti kalau anak ada pertanyaan silakan lanjut ke WA Ibu. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.